Bab 105. Sayang ini, lirih Raihan dengan gemetar. Sayang ini sungguhan, kata Raihan dengan menahan air matanya. Aku mengandung Ray, ucap Kaira. Oh my god, terima kasih Tuhan, ucap Raihan mencium serta memeluk Kaira dengan erat. Ini kado yang sangat indah sayang, ucap Raihan dengan lirih. Yeay, akhirnya aku menjadi auntie juga, teriak Arsy bersemangat. Raihan dan Kaira hanya tersenyum melihat semua orang nampak sangat bahagia mendengar bahwa Kaira sedang mengandung. Nyonya Tuan selamat, ucap Arion. Terima kasih, jawab Kaira. Tuan Nyonya selamat, kalian akan menjadi orang tua tidak lama lagi, ucap Diki, Tang Yu. Malam ini Raihan sangat bahagia. Kebahagiaannya saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaannya berkali-kali lipat. Apalagi mendengar istrinya sedang ada rejeki yang luar biasa. Baiklah, ayo kita selfie, katakan Cis, ucap Arsy dan semua orang pun menurut. Cis, ucap mereka semua. Setelah acara kecil-kecilan itu selesai mereka kembali ke kamar masing-masing dan untuk Arion dan Diki mereka menginap untuk malam ini. Hai anak Dedi, sapa Raihan di depan perut Kaira sambil mengelus-elusnya. Apa Buni menyusahkan Mommy hari ini? Ucap Raihan. Kaira tertawa mendengar ucapan suaminya, Buni. Kekeh Kaira. Yaitu panggilan untuk baby kita, ucap Raihan. Tidak, hari ini anakmu tidak menyusahkan mominya, jawab Kaira. Benarkah? Kata Raihan. Yes daddy, ucap Kaira. Sayang, kapan kamu tahu bahwa kita ada rejeki yang luar biasa ini di keluarga kecil kita? 2 hari yang lalu waktu kita video call aku terlihat. Ucapkan. Iya, jawab Raihan. Lalu Bella datang ke mansion dan melihat kondisiku ini. Dia menyuruhku untuk mengeceknya dan hasilnya positif dan aku sengaja tidak memberitahu kamu agar bisa menjadi kado saat kamu ulang tahun. Kata Kaira. Sebenarnya aku ingin jujur padamu, ucap Kaira sedikit ragu-ragu. Apa sayang? Aku sudah tahu sayang. Tidak usah bersedih lagian sekarang Buni sedang tumbuh di perutmu, ucap Raihan. Kamu sudah mengetahuinya. Kapan? Kamu ingat waktu aku mendiamimu selama beberapa hari bahkan aku tidak pulang. Aku sengaja melakukannya. Aku takut aku emosi mendengar kamu tidak mau mengandung jadi aku menjauh darimu, ucap Raihan. Sorry, ucap Kaira memeluk Raihan. Tidak apa-apa, sekarang kita istirahat mulai. Sekarang kamu harus berhenti bekerja, ucap Raihan. Tidak mau, itu perusahaanku jadi aku harus bekerja, ucap Kaira. Tapi sayang kamu sedang mengandung nanti kamu kelelahan, ucap Raihan. Aku bukanlah wanita lemah Ray. Ya aku tahu tapi sudahlah, kapan kamu berhenti bekerja? Mungkin saat Buni sudah lahir, ucap Kaira. Baiklah, aku setuju asalkan selama seminggu kamu hanya bisa ke kantor cuman 3 kali. Aku mohon kali ini menurutlah demi baby kita, ucap Raihan. Baiklah, pasrah Kaira. Good, sekarang kita tidur, kata Raihan. Pagi-pagi sekali Raihan mendengar suara orang muntah huek-huek. Dia pun terbangun dan ternyata Kaira tidak ada di sampingnya dan dia menghampiri Kaira yang tengah muntah di kamar mandi. Sayang, teriak Raihan menangkap tubuh Kaira yang terlihat sangat lemas. Kamu tidak apa-apa? Cemas Raihan. Ucap Kaira memejamkan mata lalu dengan cepat Raihan menggendong istrinya dan membaringkannya di kasur milik mereka. Bab 106. Setelah hadirnya Buni dan So Happy Reading Bagaimana dok? Tanya Raihan cemas. Nyonya hanya mengalami morning sickness yang biasa terjadi pada ibu-ibu hamil tuan, ucap seorang dokter perempuan. Syukurlah. Lain kali Anda tidak usah memanggil saya tuan, Anda bisa memanggil dokter Lala saja, lagian yang meriksa nyonya bukan saya. Percuma saja saya datang, protes Daniel.
Tadi ketika Kaira pingsan, Raihan segera menghubungi dokter pribadinya setelah Daniel datang dan ingin meriksa Kaira, tapi dihalangi oleh Raihan dan ia menyuruh Daniel memanggil dokter perempuan. Sungguh ia sangat jengkel dengan kelakuan tuannya. Sekali lagi kau bicara maka ku kirim kau ke Afrika, tekan Raihan. Nyali Daniel pun menciut mendengar tuturan tuannya. Sekarang keluarlah, usir Raihan. Kami permisi tuan, ucap Daniel. Dan dokter Lala, ada apa dengan wajahmu? Tanya Diki duduk di sofa ruang tamu. Aku kesal dengan tuanmu itu. Kesal Daniel, dia kan juga tuanmu. Santai Diki, kau juga sama menyebalkan, ucap Daniel lalu duduk di samping Diki. Dokter Lala, Anda bisa pulang lebih dulu, saya akan tetap di sini untuk sementara waktu, ucap Daniel. Baiklah, saya permisi dok, apa kau tidak ke kantor? Aku kurasa hari ini akan kerja di mansion di ruangannya, ucap Diki. Di mana Arion? Perasaan akhir-akhir ini dia sangat sibuk. Tanya Daniel, sebentar lagi dia pasti juga datang, ucap Diki. Belum sempat menjawab ucapan Diki, pandangan mereka pun teralihkan pada sosok pria yang sedang berjalan ke arah mereka. Dengan tatapan cerianya, "Hai guys," ucap Arion. "Belum lama aku berbicara dia sudah muncul," ucap Diki sambil menyeruput kopinya. Di sisi lain, sejak tadi Raihan hanya memandang wajah Kaira yang sedang tertidur dengan mengelus kepalanya. Setelah dirasa Kaira tidur dengan cukup nyenyak, ia pun turun ke bawah menemui para asistennya. "Tuan, Anda membutuhkan sesuatu?" tanya Diki sigap. "Kau pergilah ke kantor, aku akan bekerja dari rumah," perintah Raihan. "Baik tuan," jawab Diki. "Tuan, ini hasil dari penyelidikan kemarin," ujar Arion. Kalian boleh pergi, kami permisi tuan." Sepanjang hari Kaira hanya tidur dan waktu sudah menunjukkan pukul 11. Raihan yang duduk di samping Kaira dengan memangku laptop di tangannya, dipandangnya jam di atas nakas. Perlahan dia membangunkan Kaira. Dengan mengelus kepala sang istrinya, "Sayang, bangun yuk, kamu belum makan," lembut Raihan. "Yuch," lenguh Kaira, "bagaimana perasaanmu?" "Lebih baik," ucap Raihan. Lia," ucap Kaira kecil, "mandi dulu atau makan?" tanya Raihan. Makan aja, aku malas mandi," ucap Kaira terkekeh kecil. "Baiklah ayo," ajak Raihan. Aku bisa jalan sendiri," kaget Kaira. Tubuhnya diangkat Raihan. "Jika kamu berjalan nanti kamu lelah sayang," ucap Raihan tersenyum. Kaira hanya tersenyum dan mengalungkan tangannya di leher Raihan. "Sini aku suapi," kata Raihan mengambil piring di tangan Kaira. Kaira hanya menurut dengan Raihan yang menyuapinya. "Sayang, minum susu dulu ya," ucap Raihan. Kaira hanya menganggukkan kepalanya. Bab 107. Selesai makan, mereka berdua pun bersama duduk santai di lantai 3 sambil mengamati indahnya ibu kota. "Jujur aku baru tahu jika lantai 3 seindah ini. Aku kira lantai 3 hanya atap, ternyata itu semua salah," ucap Kaira. Raihan tersenyum dan mengecup kening Kaira. "Dulunya ini memang atap, tapi karena aku ingin mencari tempat yang damai, aku merubah atap menjadi sebuah ruangan yang sangat indah. Ketika kita bersantai di sini, mata langsung tertuju pada indahnya ibu kota," terang Raihan. "Jujur Ray, aku penasaran dengan mansion utama keluarga Zainard. Sudah beberapa hari ini Arsi dan Aili menginap di sana," ucap Kaira. "Mansion itu mengingatkan aku akan kenangan pahit yang pernah aku alami. Itulah alasannya kenapa aku memilih tinggal sendiri dibandingkan di mansion orang tuaku," lirih Raihan. Kaira yang sedang memandang kota kaget mendengar tuturan Raihan. Didongakkannya kepala dan memandang wajah Raihan yang terlihat penuh kesedihan. "Sorry, seharusnya aku tidak membahas ini," lirih Kaira memeluk tubuh Raihan dengan menyandarkan kepalanya di dada bidang.
Suaminya, "Don't worry honey," ucap Raihan. Berbulan-bulan pun berlalu kini kandungan Kaira berusia 6 bulan dan itu membuat Raihan semakin menjaga ketat istrinya. "Sayang, hati-hati kalau jalan," cemas Raihan. "Ray, apa kamu enggak ke kantor? Jangan terus memberatkan Diki dan Arion untuk masalah kantor, bukankah kau CEO-nya?" jengah Kaira karena Raihan terus saja mengikutinya. "Kenapa? Lagian meskipun aku tidak bekerja uangku terus mengalir dan untuk Diki dan Arion aku kan menggajinya, lalu salahnya di mana?" tanya Raihan. "Salahnya kamu terus saja memberatkan para asistenmu," ucap Kaira. "Itu kan pekerjaan mereka sayang," ucap Raihan. "Terserah kamulah," ucap Kaira. "Kai, kita pulang aja ya, di sini bahaya, lagian kenapa juga kamu terjun untuk melihat hotel yang baru bangun, bagaimana nanti tertimpa alat-alat material," ucap Raihan. "Ayolah, ini demi Buni sayang," ucap Raihan. Baiklah kita pulang," ucap Kaira. "Mom udah dong, buka hati Mom dan terimalah kakak ipar, lagian juga sekarang kakak sedang mengandung, bukankah Mommy sangat ingin menggendong cucu?" bujuk Arsy. "Iya Mom. Mom tahu kakak sangat senang waktu itu ketika tahu kakak ipar mengandung, aku bisa melihat sendiri kebahagiaan yang luar biasa dari mata kakak," ucap Aili Rosa merenungi ucapan kedua putrinya. Pasalnya sudah hampir 1 bulan ini mereka membujuk dirinya untuk menerima Kaira. Namun tak bisa dipungkiri kalau dia sangat menginginkan seorang cucu. Kaira memang baik dan cantik serta berpendidikan, tapi apakah aku masih pantas bertemu dengan dirinya setelah semua yang terjadi selama ini, gumam Rosa. "Mom, hello," ucap Arsy menggoyangkan tubuh mominya yang sedang melamun. "Baiklah, aku akan menerimanya, nanti aku akan ke sana menemuinya," ucap Rosa. "Yey, akhirnya Tang Yu Mom," ucap si kembar mengecup pipi momi mereka. "Hei, kalian itu sudah besar masih saja menciumiku," ucap Rosa. "Hehehehe." Keduanya hanya menyengir menanggapi ucapan momi. Sore hari Kaira berada di sofa ruang tamu dengan memakan buah di tangannya dan laptop di depannya. Dia berada di sini bertujuan untuk menyambut Raihan sambil menonton di laptop. Ternyata Kaira sedang merajut dan ia melihat tutorialnya dari internet, tapi matanya langsung teralihkan mendengar suara langkah sepatu. "Kakak ipar," teriak si kembar berlari ke arah Kaira.